Selamat berjumpa di program Remah atau Renungan Menghitung Hari bersama TRG. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab untuk merenungkan saat ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Engkau adalah pemilik kehidupan kami, pemilik langit bumi dan segala isinya. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah kami sehingga apa yang boleh kami baca dan kami akan merenungkannya akan menjadi pegangan kami senantiasa mengiring Tuhan, percaya kepada-Mu di dalam Yesus Kristus. Hamba-Mu yang Kau pakai saat ini Tuhan, Kau berkati, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Buka hati kami, jauhkan kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, saya akan membacakan kita firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 2. Saya akan membaca ayat 16 sampai ayat 22. Firman Tuhan, ketika Tita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa Tita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Amin, firman Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman ini dalam tema terpujilah nama Allah sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan, di ayat 19 dan ayat 20. Saudara-saudara, ketika orang Yehuda dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babel, orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel ditawan ke negeri Babel. Ada 4 orang pemuda Israel yang berasal dari keturunan raja, kaum bangsawan, dan yang tidak ada celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat dan pengetahuan. Itu dapat kita lihat di ayat 1 sampai pasal 1 ayat 3 sampai 4. Ada 4 orang, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Setelah mereka tiba di Babel, mereka diganti namanya. Daniel diganti nama menjadi Beltsasar. Hananya diganti namanya menjadi Sadrak.
Misael diganti namanya menjadi Mesak, dan Asaria diganti namanya menjadi Abednego. Nah, saudara-saudara, keempat pemuda ini berdoa kepada Tuhan, memohon kasih sayang Tuhan dalam situasi yang sangat genting, yaitu orang-orang bijaksana akan dibunuh oleh Raja Nebukadnezar jika mimpinya tidak diberitahukan dan juga maknanya tidak disingkapkan. Maka Daniel dan kawan-kawan meminta supaya ia dapat menyingkapkan mimpi Raja Nebukadnezar itu dan memberikan arti supaya mereka juga bisa dibebaskan dari pembunuhan massal yang akan dilaksanakan oleh Raja Nebukadnezar. Daniel dan rekannya juga akan jadi korban untuk pembunuhan massal itu. Karena itu, saudara-saudara, Daniel adalah seorang yang memiliki integritas iman, tetap berpegang teguh pada iman kepada Allahnya. Kita bisa membaca di dalam pasal 1 ketika itu Daniel dan kawan-kawannya tidak mau memakan makanan yang disajikan oleh raja, dan mereka meminta sayur-sayuran saja dan air minum biasa. Dan ternyata apa yang terbukti bagi Daniel dan kawan-kawan, yaitu malahan mereka lebih kuat 10 kali dari orang-orang yang memakan makanan yang juga disajikan bagi raja. Daniel berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Daniel diberikan pengertian, hikmat, untuk bisa menjelaskan atau menerjemahkan mimpi Nebukadnezar itu. Dan ternyata ketika Daniel menaikkan doa syafaat bersama dengan teman-temannya, maka Allah memberikan pengertian itu, hikmat itu kepada Daniel untuk bisa menjelaskan atau menerangkan mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, saudara-saudara, sama seperti di Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 57 tentang mimpi Raja Firaun yang diminta untuk disingkapkan oleh Yusuf. Saya kira tidak ada seorang pun yang sama dengan mereka, Daniel dan Yusuf. Firaun dan Nebukadnezar bermimpi dan meminta disampaikan apa yang dia mimpikan dan apa arti mimpinya. Ini yang luar biasa. Tidak ada seorang pun di Babel yang mampu mengatakan apa mimpinya Firaun, apa mimpinya Nebukadnezar, dan apa maknanya. Karena itu, jika tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengungkapkan dan mengatakan mimpi itu dan artinya, maka Nebukadnezar berjanji untuk menghabisi atau membinasakan semua orang-orang yang bijaksana di kerajaan Babel. Ini yang membuat Daniel takut juga karena pasti menjadi korban. Karena itu dia berdoa memohon belas kasihan Tuhan supaya dia diberikan pengertian untuk dapat menjelaskan atau menyingkapkan mimpi Nebukadnezar itu dan artinya. Ternyata setelah Daniel berdoa memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan memberitahukan itu kepada Daniel tentang mimpi Nebukadnezar. Nah, saudara-saudara, setelah Daniel mendapatkan hikmat itu dari Tuhan untuk pengertian ini, maka Daniel langsung memuji Tuhan, memuji Allah. Itu bisa kita juga mengingat tentang peristiwa air bah ketika Nuh keluar dari bahtera setelah bahteranya itu kandas di Bukit Ararat. Maka yang pertama Nuh lakukan adalah memuliakan Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu artinya bahwa
Bersyukur kepada Tuhan di dalam hidup ini hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Daniel langsung bersyukur kepada Tuhan setelah mendapatkan hikmat dan pengertian tentang mimpi Nebukadnezar itu. Dan setelah Daniel menghadap Raja Nebukadnezar, ia menyingkapkan makna dan mimpi Nebukadnezar itu kepada Raja Nebukadnezar. Dan kalau kita membaca ayat selanjutnya, maka justru Raja Nebukadnezar tunduk dan menyembah kepada Daniel. Ini hal yang luar biasa. Nah, karena itu saudara-saudara, pesan firman Tuhan ini kepada kita bahwa yang pertama, jangan kita ragu bergaul dengan siapapun. Jangan kita ragu bergaul dengan semua orang. Tapi ada hal yang penting yang harus kita pegang, yaitu iman kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus berkuasa atas hidup kita, berkuasa melindungi kita, berkuasa menuntun kita, berkuasa memberkati kita, maka pegang teguhlah itu di dalam pergaulan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala keberadaan kita. Kalau kita mengimani Yesus untuk berkuasa melindungi kita dari penyakit corona ini, maka jangan kita pernah melepaskan Yesus. Yang kedua, hal yang penting dari pembacaan kita ini, dari kisah Daniel ini dan kawan-kawan adalah bahwa memegang teguh iman dan terus bersyukur kepadanya di dalam segala hal. Juga kita bisa membaca di dalam surat Filipi. Mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kita. Karena itu, baik ketika kita berada di dalam suasana yang berduka, suasana sukacita, apalagi, maka kita terus bersyukur kepadanya karena dialah pemilik hidup ini. Dan inilah yang dipegang oleh Daniel bersama dengan teman-temannya di dalam istana Raja Nebukadnezar, dan dia terus menyaksikan bahwa dia adalah anak Allah, dia percaya kepada Allah yang ia imani, yaitu Yahweh, yang memiliki kekuasaan di atas segala kuasa, raja di atas segala raja. Karena itu, di dalam Yesus Kristus kita memperolehnya itu. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh kehidupan yang kekal ini. Karena itu saudara-saudara, melalui renungan menghitung hari ini, kita dapat diberikan kekuatan, diberikan motivasi bahwa beriman di dalam Yesus Kristus sebagai Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan bahwa kita mengimani bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita terus mendukung dalam doa program Renungan Menghitung Hari bersama dengan TRG. Kiranya program ini terus diberkati oleh Tuhan dan kita semakin banyak memperoleh berkat-berkat Tuhan melalui program ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkuasa di atas seluruh kehidupan kami. Allah pemilik alam semesta. Allah yang mengaruniakan hikmat pengertian kepada kami. Bahkan Allah yang telah mengorbankan dirinya untuk menjadikan kami anak-anak ketebusannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk program Renungan Menghitung Hari ini. Kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan hikmat-Mu, pengertian-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami terus semakin hari semakin dekat dengan firman-Mu. Kami semakin hari semakin bertambah hikmat Tuhan untuk memperoleh pengertian mengenai firman Tuhan ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk semua orang yang terlibat di dalamnya, yang mengambil bagian di dalam renungan menghitung hari, secara khusus bagi TRG yang
akan mengembangkan program ini. Tuhan, Engkau tolong mereka. Semua anak-anak-Mu yang terlibat di TRG, Tuhan, Engkau tolong. Karuniakan kesehatan, karuniakan hikmat, karuniakan pengertian. Bahkan Engkau sendiri yang akan memimpin kami. Engkau adalah pemimpin yang agung untuk program TRJ dan renungan menghitung hari. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu, untuk kesempatan, untuk kesehatan, untuk kekuatan, dan bahkan untuk hikmat-Mu yang boleh Kau karuniakan kepada kami saat ini. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Karuniakan hikmat kepada mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan, Engkau tuntun. Engkau memberkati para pemimpin gereja. Sehingga melalui gereja, nama-Mu semakin disaksikan di dunia ini. Agar semua orang tahu bahwa Engkau adalah Allah. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang datang kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, demikianlah acara renungan menghitung hari pada saat ini. Kita jumpa di program renungan menghitung hari yang berikutnya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua, dan semua yang dapat bergabung memperoleh berkat dari Tuhan. Amin.